kita pada pagi hari ini di ibadah kita Start Kid dan ibadah Children Care pada pagi hari ini. Oke, adik-adik yang ada, sebelum kita akan mulai ibadah kita, ayo yang ada di rumah bangkit berdiri semuanya, lipat tangan, ya, tutup matanya, kita mau berdoa ya, kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kami boleh ada pada pagi hari ini karena berkat Tuhan. Dan kesempatan yang ada pada pagi hari ini kami boleh untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online kami. Biarlah setiap apa yang kami dapat lakukan pada pagi hari ini semuanya boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Berkati kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, sama-sama boleh kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay. Halo adik-adik, apa kabarmu hari ini? Pada saat pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, kita boleh lambaikan tangan kita. Pada saat pagi hari ini kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh, 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 oh. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, 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 oh. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Adik-adik, Tuhan Yesus baik buat kita semua loh. Adik-adik, kita tetap semangat, kita mau memuji Tuhan lagi. Katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap tepuk tangan kami, setiap sorak-sorai kami, bahkan setiap nyanyian kami percaya itu menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tibanya saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, anak-anak-Mu semakin mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik semuanya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya, Tante Vi percaya kalian semua siap untuk dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum Tante Vi mulai nih cerita firman Tuhan yang akan Tante Vi bawakan, adik-adik pernah nggak punya pengalaman? Pengalamannya seperti ini. Nah, penasaran ya? Oke, nih Tante Vi ada gambar, nih ya. Nih ada gambar, oke. Sudah lihat semuanya di layar? Nah, gambarnya itu seorang anak lagi tidur, terus ada gambar apa tuh? Dia bermimpi. Kira-kira di mimpinya itu, di gambar itu ada gambarnya enggak ya? Maksudnya ada ceritanya enggak, mimpinya itu tentang apa? Enggak ada ya adik-adik ya? Nah, besok paginya ceritanya anak itu setelah bangun pagi, kemudian dia mulai datang dekatin mamanya, kemudian dia mulai bilang begini, "Mama, tadi malam aku mimpi, tapi aku gak tahu." Terus dia tanya sama mamanya, Mama kira-kira tahu gak ya apa mimpiku?" Pastinya mama anak ini akan bilang, "Aduh anakku ini kenapa ya? Ada yang salah mungkin. Dia mimpi tapi dia gak tahu mimpinya tentang apa." Adik-adik pernah gak punya pengalaman yang sama seperti itu? Pernah ya? Mungkin ada yang bilang, "Tante aku pernah." Ada juga yang bilang, "Tante aku gak pernah tuh, aku mimpi tapi aku tahu mimpiku tentang apa." Tapi ada juga loh adik-adik, Tante Vi juga pernah kayak gitu. Mimpi lupa, Tante Vi pikir-pikir lagi, oh iya baru ingat, oh mimpinya tentang itu. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada satu cerita yang hari ini akan Tante Vi bawakan tentang seorang raja. Firman Tuhan ini Tante Vi ambil di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Sekarang mungkin yang punya Alkitabnya mungkin boleh dibawa, kemudian dipegang. Dan adik-adik nanti kalau untuk saat ini nih kan kayaknya waktunya kita kurang kalau kita harus baca semuanya karena lumayan panjang adik-adik ya. Di dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 nanti adik-adik bisa baca di rumah. Nah di situ ada satu kisah yang diceritakan bagaimana seorang raja ini bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini pada suatu malam dia tidur, kemudian dia bermimpi. Waktu dia bermimpi adik-adik dia nggak tahu mimpinya itu tentang apa. Kemudian dia terbangun. Waktu dia terbangun, dia mulai gelisah, dia mulai takut, aduh mimpinya ini tentang apa ya. Tapi yang lucunya adik-adik,
Sama seperti anak yang tadi Tante Vi kasih gambar. Anak itu mimpi tapi dia nggak tahu mimpinya tentang apa. Terus dia tanya mamanya, mama mimpiku tadi tentang apa ya? Dia nggak tahu mimpinya. Nah raja itu juga seperti itu adik-adik. Dia mimpi tapi dia nggak tahu tentang apa mimpinya. Dan kemudian yang lebih parahnya lagi dia minta orang untuk mengartikan mimpinya. Waktu itu raja ini bangun, Raja Nebukadnezar bangun, kemudian dia bilang begini kepada seluruh orang-orang yang berilmu yang ada di Babel. Dia bilang, kalian semuanya datang kemari dan beritahu kepada aku apa mimpiku dan artinya. Waduh adik-adik, pastinya semuanya akan kewalahan ya. Pastinya semuanya akan bingung, aduh raja ini lucu deh. Dia yang tidur, dia yang mimpi, tapi dia nanya mimpinya tentang apa sama kami. Dan kemudian artinya lagi. Wah, seluruh orang-orang yang berilmu di Babel waktu itu dan seluruh ahli-ahli mimpi, ahli nujum, mereka dipanggil sama Raja Nebukadnezar. Lalu mereka semua menghadap. Dan Raja Nebukadnezar mulai bilang, kalian semuanya yang ada di sini, para orang-orang yang berilmu, yang bijaksana. Kalian coba sebutkan apa mimpiku dan sekaligus artinya. Kalau kalian tidak bisa, aku akan menghukum kalian. Aku akan memusnahkan kalian. Wah adik-adik, semuanya orang-orang yang berilmu yang datang pada saat itu mereka ketakutan. Karena apa? Raja akan menghukum kalau mereka nggak bisa menyebutkan mimpi raja dan artinya adik-adik. Adik-adik tahu? Yang lebih menyedihkan lagi, di antara para yang berilmu, yang bijaksana, di sana ada 4 orang yang begitu luar biasa juga. Mereka adalah orang-orang yang berhikmat, mereka orang-orang yang berilmu, tapi mereka juga takut sama Tuhan. Mereka juga orang-orang yang percaya sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nih ada gambar Raja Nebukadnezarnya. Raja Nebukadnezarnya mulai marah adik-adik. Rajanya marah karena apa? Dia bingung apa sih mimpinya itu. Dan dia juga minta artikan mimpinya itu adik-adik. Nah rajanya marah. Kemudian dia panggil semua tadi orang-orang yang berilmu. Dan seluruh para ahli-ahli yang bisa mengartikan mimpi. Dan di antaranya tadi Tante Vi bilang ada 4 orang juga yang berilmu pada saat itu yang juga terancam. Karena apa? Kalau mereka tidak bisa mengartikan, menyebutkan mimpi raja dan artinya, mereka semuanya akan dibinasakan. Akan dibunuh adik-adik yang terkasih. Aduh kasihan sekali. Tetapi waktu itu ada 1 orang yang datang dari antara 4 ini. Dia datang menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Dia bilang, Raja berikan saya kesempatan untuk saya bisa memberitahu Raja apa mimpi Raja dan artinya. Lalu Raja pun bilang, oke baik. Saya akan berikan waktu supaya kamu bisa menyebutkan mimpiku dan artinya. Tetapi para ilmuwan yang lain, para orang-orang yang berilmu, yang pada saat itu juga ada, mereka bilang kayak gini, Raja nggak akan ada satupun yang bisa mengartikan itu dan menyebutkan mimpi Raja. Karena itu terlalu sulit Raja. Karena raja yang bermimpi, harusnya raja yang tahu kan mimpinya. Dan kami bisa menyebutkan artinya. Tapi ini gak ada yang satupun yang tahu. Dewa pun gak tahu katanya kayak gitu. Wah raja semakin marah adik-adik waktu dengar itu. Dan apa yang terjadi? Daniel datang dan dia meminta kepada raja 1 permohonan untuk diberikan waktu. Ternyata apa yang dilakukan Daniel adik-adik yang terkasih? Daniel datang, dia pergi ke rumahnya, kemudian dia bertemu dengan ketiga temannya tadi. Jadi mereka ternyata ada 4 orang ya, yang anak Tuhan yang juga berilmu pada saat itu. Mereka tinggal di kerajaan Babel ya adik-adik yang terkasih. Mereka juga terancam kalau mereka gak bisa mengartikan, mereka juga akan nantinya dibinasakan oleh Raja Nebukadnezar. Nah adik-adik tahu? Setelah itu Daniel pergi ke rumahnya, dia bertemu dengan ketiga temannya itu. Adik-adik boleh baca di Alkitabnya, Tante Vi baca ini ya. Di ayatnya, pasalnya yang kedua di dalam kitab Daniel, ayatnya yang ke-16 Tante Vi baca. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberikan waktu untuk memberitahukan maknanya itu kepada raja. Ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria teman-temannya.
Jadi adik-adik tahu, waktu Daniel tahu mereka terancam, mereka akan dibinasakan. Yang Daniel lakukan, dia pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan 3 temannya, dan dia di sana mereka datang, mereka minta sama Tuhan untuk Tuhan bisa membukakan mereka supaya mereka bisa pengertian mereka, supaya hikmat Tuhan tinggal dan mereka bisa adik-adik mengartikan mimpi raja. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kalian punya pengalaman yang sama. Mungkin waktu kalian belajar, aduh tante aku susah banget nih kalau belajar matematika, kalau belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, aduh kepalaku pusing tante, aku nggak ngerti. Yang adik-adik perlu lakukan sama seperti Daniel. Daniel tahu kemana dia harus pergi, dia datang, dia bercerita kepada temannya dan mereka berempat bersepakat untuk bertanya kepada Tuhan. Mereka datang berdoa. Kalau adik-adik baca di ayat yang berikutnya, di sana dibilang begini, di ayatnya yang ke-18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Jadi Daniel dan ketiga temannya, mereka datang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, supaya Tuhan memberikan mereka kepintaran untuk bisa menyebutkan mimpi raja dan arti mimpinya adik-adik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kalau adik-adik punya kesulitan saat ini, aduh tante, tadi pelajaran yang aku sebutin tadi aku susah banget, gak ngerti tante. Adik-adik perlu lakukan, datang sama Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan itu sumber hikmat, sumber kepintaran buat kita. Yang penting adik-adik juga jangan lupa untuk tetap belajar. Minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan memberikannya. Tante kalau aku udah berdoa terus aku gak perlu belajar lagi ya? Oh jangan, itu salah. Adik-adik tetap perlu belajar, tetap perlu menuntut ilmu, tetap perlu meminta bantuan kepada mungkin orang tua, ya, papa mama, mungkin kakak yang bisa untuk mengajarin adik-adik yang terkasih. Nah adik-adik semuanya, kalau adik-adik saat ini mengalami kesulitan di dalam belajar, mungkin adik-adik punya orang-orang terkasih yang hari ini mungkin mengalami sakit. Adik-adik sedih gak tahu bisa berbuat apa ya, aduh mau nolong tapi gimana gak ngerti karena adik-adik masih kecil. Tetapi yang adik-adik perlu lakukan, adik-adik bisa datang sama Tuhan, bisa berdoa, doakan mereka. Mungkin papa mama hari ini sulit, mungkin ada keluarga kita yang mungkin sedang sakit, yang adik-adik lihat, adik-adik sedih melihatnya. Yang adik-adik perlu lakukan apa? Datang sama Tuhan. Seperti Daniel dan ketiga temannya, mereka datang sama Tuhan. Mereka mohon pertolongan Tuhan. Dan adik-adik tahu Tuhan sumber hikmat itu akhirnya memberikan kepada Daniel untuk Daniel bisa menyebutkan mimpi raja. Dan artinya sekaligus sehingga apa adik-adik? Mereka akhirnya terbebas. Mereka tidak lagi ketakutan karena apa? Karena raja ingin membunuh semua orang yang berilmu pada saat itu. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini firman Tuhan datang buat kita semuanya. Bukan hanya buat adik-adik tapi buat Tante Vi juga. Mungkin hari-hari ini kita punya kesulitan yang mungkin beda ya. Anak-anak kesulitannya beda, orang tua kita beda. Mungkin keluarga kita punya kesulitan yang berbeda. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel dan ketiga temannya. Tuhan juga yang sama yang kita sembah, yang akan juga menolong kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukan apa yang kita bisa buat. Adik-adik bisa buat apa? Karena masih kecil, bisa berbuat doa. Bisa apalagi? Bisa belajar kalau kesulitan dalam pelajaran. Minta tolong sama siapa? Sama papa atau mama atau sama kakak atau sama mungkin keluarganya yang mungkin bisa ngajarin adik-adik. Adik-adik bisa lakukan itu. Jadi jangan merasa sedih sendiri, tetapi datang. Karena banyak orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai adik-adik untuk menolong setiap kita. Terlebih yang harus adik-adik lakukan, datang sama Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan seperti Daniel dan ketiga temannya. Dan kemudian apa? Percaya Tuhan akan menolong. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Di dalam kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, di sana
sana adik-adik bisa baca isi ceritanya. Dan begitu luar biasa. Tuhan membela orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau adik-adik percaya kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia sumber hikmat, dia sumber segala-galanya, akan memberkati adik-adik. Jadi cerita Tante Vi sampai di sini. Yang adik-adik perlu lakukan ketika adik-adik dalam kesulitan, datang sama Tuhan, berdoa, dan minta juga bantuan kepada orang-orang yang di sekitar adik-adik untuk bisa mendukung adik-adik semuanya. Oke, tetap semangat ya. Sekali mungkin di kondisi seperti ini ya adik-adik mungkin rasa bosan atau bagaimana rasanya. Aduh tante pengen cepet-cepet deh semuanya ini selesai ya pandemi ini. Supaya kami bisa kembali lagi ke sekolah, berkumpul lagi sama teman-teman, sama guru-guru, sama semua yang kami kasihi. Nah adik-adik semuanya yang perlu adik-adik lakukan, datang berdoa sama Tuhan. Karena apa? Tuhan mendengar setiap doa kita. Haleluya adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita dan tetap percaya firman Tuhan itu akan berlaku buat tante dan buat kalian semua yang ada di rumah. Dan kita percaya saatnya nanti Tuhan akan tolong kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Nah adik-adik yang terkasih, nanti kita akan ada aktivitas. Tapi aktivitas kita hari ini adalah kita mau menghafal ayat hafalan. Nanti dengan Tante Rizka kita akan belajar sama-sama ya. Jangan lupa nanti adik-adik boleh videonya adik-adik kirim. Oke, silakan mari Tante Vi panggil Tante Rizka. Oke adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terdapat di dalam Daniel 2 ayat 20b. Sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Sekali lagi ya. Daniel 2 ayat 20b. Sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Gampang kan? Cuma pendek. Jadi jangan lupa direkam videonya dan dikirim, oke? Haleluya, puji nama Tuhan adik-adik semua. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Namun sebelumnya Tante Herli akan memberikan pengumuman bagi adik-adik semua yang ingin memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik boleh simpan dulu. Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, adik-adik boleh bawa itu ya. Juga doa Zoom setiap hari Sabtu, ingat jam 4 sore kita tetap berdoa bersama-sama. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari Tante Herli jemput sekali lagi adik-adik bangkit berdiri. Kita mau berdoa, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong ibadah kami. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dari Tuhanlah hikmat itu datang. Biarlah kiranya setiap kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Starkid dan Children Care, Tuhan tolong kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan.
Sehingga Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh melihat bagaimana Tuhan tetap memberikan kami hikmat, kemampuan untuk kami dapat melewati setiap apapun yang Tuhan kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat kedua orang tua kami, buat papa mama kami. Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berikan panjang umur yang daripada Tuhan. Tuhan juga menolong mungkin yang Tuhan, orang tua kami yang tidak lagi bekerja. Mari Bapa yang baik, Tuhan memberikan hikmat, buka jalan Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan teman-teman kami yang sakit. Tuhan, baik mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kami mau bersehati, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Juga buat teman kami Catherine, Tuhan sempurnakan kesehatannya, biarlah Tuhan ia boleh kembali sehat, bersukacita bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, yang pagi hari ini datang beribadah, Tuhan tolong kami, apapun keperluan kebutuhan kami, Tuhanlah yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap guru-guru yang sudah memimpin kami, baik pujian maupun yang memberikan firman Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terpuji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.